Skinning carbon forged di media helm modular. Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini tukang cat depan rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita akan skinning carbon forged lagi di media helm ya lur. Jadi banyak sekali permintaan dan requestan suruh upload konten skinning karbon di media helm. Oke, ini kebetulan ada helm yang akan di skinning carbon forged. Cuman ini untuk helmnya itu helm modular ya lur. Untuk helmnya di sini kita buka terlebih dahulu, dan untuk isinya ini yaitu helm Scorpion modular. Untuk warnanya ini Gorilla Grey ya lur. Jadi untuk helmnya seperti ini. Sebelum kita kerjakan ini pastinya akan kita buka-buka terlebih dahulu. Dan untuk helm modular itu ini ada bagian depan yang bisa dinaikkan ke atas seperti ini. Dan ini mau kita lepas atau kita copot, itu ada mekanismenya di bagian rasetnya sini. Jadi pengunciannya kita tarik lalu kita dorong seperti ini ya lur, untuk ngelepas bagian depannya. Karena untuk helm modular itu mekanismenya sangat banyak lur, dan bongkarnya pun juga cukup ruwet. Kita persingkat saja. Alhasil setelah kita bongkar total seperti ini setelah kita tutup di bagian ventilasinya akan kita paint remover untuk catnya. Paint removernya pakai apa bang? Ya pakai paint remover biasa ya lur. Cuman untuk paint removernya setelah kita oles seperti ini, kita tunggu bereaksi keriting lalu langsung kerok. Jadi tidak kita tunggu lama-lama ya lur, karena helmnya ini berbahan ABS atau plastik. Jadi setelah paint removernya itu sudah bereaksi langsung kita kerok seperti ini agar tidak meleleh di bagian atom atau plastik ABS-nya ini. Dan untuk cara ini tidak direkomendasikan kalau untuk pengerjaan repaint atau cat ulang ya lur. Ini karena akan di skinning karbon, jadinya kita gunakan paint remover seperti ini. Meskipun tidak halus bekasnya itu tidak apa-apa, karena ini mau kita skinning dengan karbon. Kalau untuk pengerjaan repaint ataupun cat ulang itu paint removernya tidak boleh menggunakan paint remover yang seperti ini ya lur, karena hasilnya pun tidak akan halus, atau istilahnya pasti akan ada brudul di bagian atom ataupun bahan helmnya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, cara ini saya gunakan karena helmnya mau di skinning dengan karbon. Untuk pengerjaan repaint tidak direkomendasikan menggunakan paint remover seperti ini. Oke lur, setelah bersih di sini seperti ini hasilnya. Ini akan kita baretin menggunakan cutter agar ada daya ikat antara resin dengan bahan helmnya ya lur. Kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah beres kita baretin, ini kita persiapkan untuk karbonnya. Untuk karbonnya ini kita gunakan karbon yang panjang-panjang seperti ini, lalu akan kita cincang atau kita potong-potongin. Belinya di mana bang? Seperti biasa beli online di Shopee. Oke lur, untuk pemotongnya ini apa namanya ya? Pokoknya cutter yang bulat-bulat seperti ini. Jadi ini tinggal kita tekan lalu dorong-dorong untuk memotong karbonnya. Jadi untuk di lapisan awal ini akan kita tempel yang kotak-kotak seperti ini agar lebih cepat menutup untuk karbonnya ini. Bang, untuk helm kira-kira berapa gram habis carbon forgednya? Terus terang saya tidak pernah hitung dan tidak pernah timbang ya lur. Jadi sekiranya sudah kita potong, kita kumpulkan, ini kita akan lanjut ke penempelan. Kita gunakan epoxy resin fusion karena ini yang lama kering atau istilahnya tidak cepat kering.
Jadi untuk resin yang kita gunakan ini epoxy resin yang lama kering untuk di tahap awal ya lur. Takaran ditakar sesuai anjuran yang tertulis di botolnya. Kemudian setelah kita takar dengan hardinernya, ini akan kita aduk. Untuk pengaduknya di sini kita gunakan bor seperti ini biar lebih cepat ya lur. Nah oke lur, setelah kita aduk ini kita sisihkan terlebih dahulu sedikit ya lur, nanti buat nempelin karbonnya. Lu ngapain disisihkan bang? Slow lur. Ini yang banyak ini akan kita tambahin dengan pigmen resin warna hitam. Untuk pigmen resin hitamnya ini kita beri kurang lebih sekitar 2 tetes saja ya lur. Kemudian setelah kita tambahkan pigmen resin ini kita aduk lagi. Setelah kita aduk sampai benar-benar warnanya jadi hitam, ini kita diamkan beberapa menit, kurang lebih sekitar 5 menit agar lebih mengental ya lur. Setelah kita diamkan kurang lebih sekitar 5 menit, ini akan kita oleskan di media helm tadi. Kenapa harus kita diamin agar mengental sedikit agar tidak ndelewer ya lur, karena ini lumayan meler-meler kalau tidak kita tunggu agak mengental. Sebenarnya kalau mau langsung mengental itu bisa ditambahkan dengan aerosil. Cuman di sini tidak kita gunakan aerosil, ini hanya epoxy resin dan hardinernya, lalu kita tambahkan pigmen resin warna hitam, lalu kita campur dan kita diamkan beberapa menit agar lebih mengental sedikit, lalu kita oleskan seperti ini agar tidak delewer-delewer ya lur ya. Kemudian setelah kita oles secara merata, ini akan kita tempelkan untuk karbonnya. Jadi untuk yang kita sisihkan sedikit tadi, ini akan kita pakai buat nempelin. Ini kita gunakan cotton bud buat ngambilin karbonnya ini ya lur. Jadi kalau mau disusun satu persatu seperti ini boleh. Kalau untuk disusun satu persatu seperti ini memang cukup memakan waktu ya lur. Dan lumayan pedes matanya ngeliatin ya lur. Jadi kalau nggak sabaran ya bisa ditaburin seperti ini ya lur. Cuman itu bebas, mau disusun satu persatu silahkan, mau ditaburin seperti ini juga silahkan. Karena di sini lapis pertama ini akan kita bikin abstrak, jadinya ini kita tabur-tabur saja, kurang lebih setelah kita taburin menyeluruh seperti ini. Dan setelah kita taburin karbonnya seperti ini bisa dipencet-pencet agar karbonnya itu tidak nyerungat-nyerungat ya lur. Untuk mencetnya bisa kita gunakan tangan seperti ini, kita tekan-tekan agar karbonnya itu lebih merekat lagi. Dan jangan lupa karbon itu gatalnya bukan main ya lur, kalau bisa gunakan sarung tangan plastik atau semacamnya. Lu kenapa sampean nggak pakai bang? Aku sudah lumayan kebal ya lur ya. Jadi setelah kita pencet-pencet seperti ini kita diamkan kering terlebih dahulu kurang lebih sekitar 3 jam. Setelah kering ini akan kita olesi dengan epoxy resin yang cepat kering. Ini kita gunakan epoxy resin Orion ya lur. Untuk takarannya tertulis di botolnya. Jadi kalau saya sekarang untuk di lapisan atas karbon sering menggunakan epoxy resin ini ya lur, karena lebih cepat kering. Setelah kita takar sesuai anjuran kita aduk. Kemudian setelah kita aduk merata langsung kita oleskan. Untuk pengolesannya kita gunakan kuas. Untuk kuasnya apa itu bang kok warnanya pink? Ini kuas silikon, jadi nanti saat resinnya itu kering itu bisa dipakai lagi ya lur. Nanti saya tunjukkan caranya. Untuk pengolesan pertama ini kita cocol-cocol saja seperti ini sambil kita tekan-tekan karbonnya agar tidak nyerungat-nyerungat atau jengat-jengat. Jadi pengolesannya santai saja ya lur.
Dan untuk epoxy resinnya juga nggak usah terlalu banyak ngolesnya, nanti bisa berbuih. Ini kita cocol-cocol saja seperti ini sambil kita tekan-tekan sampai benar-benar merata. Kemudian setelah kiranya merata, ini kita diamkan terlebih dahulu kurang lebih sekitar 1 jam. Nanti akan kita tumpuk olesin lagi ya lur. Lalu untuk masalah kuasnya, jadi seperti ini. Kalau sudah kering itu epoxy resin yang nempel bisa dicabut seperti ini ya lur. Karena kuasnya ini kuas silikon, jadinya untuk epoxy resin tidak merekat kuat di bagian kuasnya. Jadinya untuk epoxy resin yang nempel bisa dicabut atau bisa dibersihkan, dan kuasnya ini bisa dipakai kembali. Kurang lebih pengertiannya seperti itu ya lur. Oke lur, jadi setelah kita jeda kurang lebih sekitar 1 jam, ini kita olesin lagi untuk epoxy resinnya. Bang, jeda 1 jam memangnya adukannya belum kering? Ini pertanyaan yang sedikit koplak ya lur ya. Untuk setiap lapisannya ya kita ngencerin lagi, ngaduk lagi untuk epoxy resinnya ya lur. Kalau misalnya sisa gimana ya? Kalau sisa tetap kering lur. Jadinya ya setiap lapisannya itu kita ngaduk lagi, ngaduk baru, nakar baru, atau istilahnya ya buat cairannya itu baru lagi lur. Karena kalau kita tungguin jedanya semisal 1 jam, untuk epoxy resin sisanya tadi ya sudah keras lur. Kalau sudah keras ya nggak bisa dipakai ya lur ya. Jadi untuk pengertiannya, di setiap lapisnya kita bikin adukan baru untuk epoxy resinnya. Ini lapis kedua, kita jeda lagi sekitar 1 jam, lalu kita lanjut lapisi lagi. Jadi untuk di pengolesan yang ini kita tumpuk kurang lebih sekitar 5-6 lapis tipis-tipis ya lur. Jedanya ya kurang lebih sekitar 1 jam lah, atau mungkin setengah jam semisal di daerah teman-teman sudah kering sentuh, itu bisa dilapisin ya lur. Jadi untuk pengeringan epoxy resin itu letak geografis juga menentukan, atau istilahnya suhu udara di setiap masing-masing daerah kan berbeda ya lur ya. Jadi keringnya tidak tentu, tidak harus mengikuti 1 jam tadi. Kalau gampangnya ya kering sentuh tumpuk lagi, kering sentuh tumpuk lagi, kurang lebih seperti itu. Dan satu lagi, epoxy resin itu mereknya banyak sekali ya lur. Jenis pengeringannya, teksturnya itu juga banyak sekali. Kalau yang kita gunakan ini ya seperti yang teman-teman lihat tadi ya lur ya. Kalau untuk merekan-merekan lain saya juga masih kurang paham. Karena untuk epoxy resin ataupun resin polister itu saat kita akan menggunakan ya kita harus riset, coba-coba terlebih dahulu agar memahami karakter dari epoxy resin tersebut. Jadi meskipun sama namanya epoxy resin, tapi kalau mereknya beda ya karakternya biasanya berbeda, kurang lebih seperti itu. Oke, setelah beres kita oles berlapis-lapis, ini kita keringkan sehari dan akan kita amplas. Jadi ini untuk amplasnya kita gunakan amplas nomor 240. Kita amplas menggunakan mesin seperti ini, amplas kering. Karena kalau diamplas pakai tangan ya kebayang ya lur, bentuknya aja seperti itu. Kalau kita amplas menggunakan tangan ya lumayan pegel lur. Tapi kalau nggak ada mesin ya pakai tangan nggak apa-apa ya lur. Karena video-video lama saya juga ngamplasnya pakai tangan. Karena mau gimana pun, misalnya capek bekerja ya itu sensasi tersendiri ya lur. Dan juga lumayan untuk melatih otot-otot tangan kita. Misalnya durabilitas tangan kita tinggi kan, siapa tahu nanti bisa ikutan MMA atau apapun itu, sudah latihan ngamplas karbon yang resinnya tebal ya lur ya. Oke lur, untuk pengamplasan ya bebas, mau diamplas pakai mesin boleh, manual boleh, pakai kaki boleh, atau pakai tangan orang lain juga boleh ya lur. Jadi kita tinggal bayar saja. Yang penting diamplas untuk mengurangi benjolan-benjolannya ini. Dan untuk pengamplasannya pun di sini kita sikat rata. Jadi kena karbonnya juga nggak urus, karena
nanti akan kita bikin lux untuk tambahannya itu yang diamond cut ya lur ya. Kira-kira untuk 50% pengerjaannya seperti itu, dan untuk durasinya juga sudah lumayan panjang ya lur ya. Gimana, ngebosenin kan? Oke lur, setelah kita amplas ini akan kita potong-potong untuk karbon. Di bagian tampilan utamanya akan kita potong miring seperti ini. Jadi nanti karbon forgednya itu runcing-runcing ya lur, atau untuk penyebutan yang sering kita dengar yaitu diamond cut. Cuman karena ini permintaannya diamond cutnya itu yang panjang-panjang ya lur, atau tidak yang jajar genjang, tapi ini yang lumayan panjang-panjang untuk potongan diamond cutnya. Kemudian untuk sudut kemiringannya yaitu selera masing-masing ya lur, kurang lebih potongannya seperti ini. Oke, untuk helmnya sudah beres kita amplas tadi, seperti ini bentuknya nggak karuan. Jadi ini akan kita olesi lagi dengan epoxy resin yang tidak cepat kering. Ini yang kita gunakan epoxy resin yang fusion tadi ya lur. Jadi ini sudah kita takar epoxy resin dengan hardinernya, lalu kita akan oleskan secara tipis dan merata. Nah oke lur, setelah kiranya kita oles secara merata, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini kita akan lanjut tempelin karbon forged yang diamond cut kita potong tadi. Ini akan kita gunakan cotton bud untuk nempelinnya ya lur. Dan untuk penempelan ini juga bisa buat nempel bagian yang botak terkena amplas, ataupun yang ada rongga bagian yang belum terisi karbon. Ini bisa kita rapikan tampilannya dengan kita tempelin lagi karbonnya seperti ini ya lur. Karena penempelannya dari satu persatu untuk lux diamond cutnya, jadi ya lumayan mohon bersabar. Ini kita tempelin satu persatu sampai merata, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini terlihat ya lur, untuk tampilannya bawahnya itu abstrak, lalu di bagian atasnya yang lux utuh diamond cut. Oke, ini kita diamkan kering terlebih dahulu, lalu setelah kering akan kita oleskan. Jadi kering sentuh seperti ini, baru kita akan olesi atau kita cor dengan epoxy resin. Untuk di pengolesan yang ini kita gunakan epoxy resin yang cepat kering, yang Orion tadi ya lur. Jadi di video ini kita gunakan dua jenis epoxy resin. Yang satu yang slow dry atau tidak cepat kering, dan yang kita pakai buat ngecor ini yang cepat kering. Kenapa begitu? Karena biar lebih cepat ya lur ya. Untuk pengolesannya kita cocol-cocol saja, tidak usah digeser kuasnya. Jadi kita cocol seperti ini sambil ditekan-tekan secara perlahan. Dan saya ingatkan satu kali lagi, untuk pengolesan habis ditempel karbon itu tunggu kering sentuh ya lur. Jadi jangan habis nempel langsung dioles, tapi ditunggu kering sentuh terlebih dahulu. Kemudian untuk lanjut di lapisan berikutnya juga sama, kita tunggu kering sentuh, lalu kita oles lagi atau kita lapisi lagi dengan epoxy resin. Bang, kira-kira ngolesinnya pakai resin polister bisa? Bisa lur, kalau masalah ngolesinnya itu mau pakai resin polister, mau pakai epoxy resin, bebas. Cuman untuk yang kita kerjakan ya bahannya seperti tadi yang saya gunakan. Di sini untuk pengolesannya itu kurang lebih sekitar 4 lapis. Untuk jedanya di daerah saya ini saya jeda kurang lebih sekitar 1 jam di setiap lapisannya ya lur. Jadi ini kita lapis-lapisin sampai benar-benar rata dan terlihat halus.
Lalu untuk berapa lapisnya juga nggak tentu ya lur, tergantung bagaimana cara kita ngolesinnya. Yang penting ini sampai terlihat rata. Jadi ini setelah terlihat rata akan kita keringkan. Ini kita keringkan selama 1 hari. Kemudian hasil keringnya seperti ini akan kita amplas. Untuk pengamplasannya ini akan kita amplas menggunakan mesin lagi, karena kalau amplas manual sudah pasti pegel. Untuk gridnya 240, kita akan amplas kering menggunakan mesin. Untuk pengamplasan di sini hati-hati ya lur, karena ini untuk menghaluskan saja. Jadi pengamplasannya tidak boleh terlalu dalam, karena nanti kalau terkena motif karbonnya akan terlihat jelek. Untuk motif diamond cut itu kalau bisa motifnya utuh ya lur. Jadi untuk pengamplasannya tidak bisa sembarangan. Nah oke lur, ini setelah kita amplas menggunakan mesin tadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini akan kita lanjut dengan amplas manual. Untuk gridnya masih sama 240, tapi di sini kita amplas basah menggunakan air. Kita amplas sampai terlihat motifnya. Jadi ini sambil kita haluskan bekas amplasan yang tadi atau yang awal. Ini kita amplas sudah mulai terlihat seperti ini ya lur. Jadi untuk di pengamplasan ini sambil kita cek apakah masih bergelombang ataupun berlubang dan lain-lain ya lur. Kalau misalnya masih ada yang berlubang ataupun bergelombang, itu bisa ditambal dengan resin lagi. Tapi ini sudah halus, jadi ini kita bersih-bersihkan dulu. Untuk penutup bagian dudukan ventilasi ini kita potongin menggunakan cutter. Jadi untuk penutupnya ini dipotong menggunakan cutter bisa ya lur. Yang penting ngamplasnya tadi itu sampai terkena di bagian lakbannya. Jadinya tidak ada resin yang nyangkut di situ. Kemudian setelah kita bersih-bersihkan, ini siap akan kita finishing. Jadi ini akan kita halusin lagi. Untuk amplasnya dengan grid 600. Jadi ini pengamplasan sebelum ke pengekliran. Ini akan kita amplas rata menggunakan grid 600. Sampai di sini piye lur? Masih ada niat belajar skinning karbon untuk helm? Jangan ya dik ya, karena memang rumit lur. Terus terang untuk media helm ini lumayan rumit. Oke lur, setelah beres pengamplasan, di sini untuk bagian yang tidak terkena karbonnya akan kita semprot dengan warna hitam. Jadi untuk di bagian dudukan ventilasi ini kita semprot dengan warna hitam. Kemudian setelah beres, ini permintaan yang punyanya. Jadi ini suruh di smoke black atau sedikit terlihat semu hitam. Jadinya ini kita gunakan binder untuk membuat smoke blacknya. Jadinya sebelum kita clear, ini kita gunakan binder piu, lalu kita gunakan cat hitam biasa. Kita ambil sedikit seperti ini, lalu kita campurkan di binder yang sudah kita tambahkan thinner tadi. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk smoke blacknya kita gunakan binder ya lur. Nah oke lur, setelah kita aduk tadi, ini akan kita semprotkan. Untuk penyemprotannya menggunakan spray gun yang jelas ya lur ya. Jadi untuk smoke blacknya ini akan kita semprot tipis saja, karena takut kehitaman nanti tidak terlihat lagi motif carbon forgednya. Jadi ini kita semprot selapis merata untuk di semua bagian helm ini, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Lalu ini langsung kita clear menggunakan clear 2K. Jadi setelah kita smoke black tadi beres, ini langsung kita clear. Untuk pengeklirannya ini kita clear langsung jadi saja, karena di sini medianya juga sudah lumayan halus dan lumayan bagus hasilnya. Ini kita clear sampai merata, lalu kita akan keringkan ya lur ya. Dan jangan dikira ini beres, ini belum lur, karena ini requestnya minta doff. Jadinya seperti ini. Setelah kita clear glossy kemarin, ini akan kita amplas lagi, kemudian nanti akan kita clear doff ya lur.
Untuk pengamplasan kita gunakan grid 800, kita amplas layang secara merata. Jadinya untuk helm ini akan di finishing dengan clear doff. Kalau pengen yang glossy ya tadi sudah beres ya lur. Cuman ini karena requestannya minta doff, ini kita clear kembali dengan clear super doff. Ini kita gunakan dari Color King. Lalu untuk penyemprotannya ini kita semprot tipis saja, jangan terlalu tebal, karena untuk clear doff ini kalau ketebalan nanti terlihat memutih ya lur. Dan untuk takarannya di sini saya takar sedikit encer. Kemudian untuk penyemprotannya ini kita semprot memutar merata, lalu kita diamkan sejenak. Kalau sudah terlihat ngedoff, ini kita semprot lagi. Lalu kita diamkan sampai dia menjadi doff. Jadi untuk pengeklirannya, untuk clear doff ini tipis saja ya lur, jangan terlalu tebal. Nah oke lur, kurang lebih seperti itu untuk pengekliran clear doff-nya. Dan kira-kira setelah hampir setengah jam mumet gak lur? Ini saja sebenarnya masih sebagian yang bisa kita sampaikan. Karena kalau dibahas total ya panjang banget lur. Hasilnya kurang lebih seperti ini setelah kita pasang. Kecewa ya? Ya silahkan kalau mau kecewa lur. Memang tidak sesuai tampilannya ya lur. Setelah pengerjaan yang cukup ribet dan cukup panjang, hasilnya cuman ngedoff kayak teletong kayak gini lur. Piye? Masih minat belajar skinning karbon lur? Untuk hasilnya ya cuman seperti ini, prosesnya mumeti kayak tadi. Dan untuk selera itu memang masing-masing ya lur. Ini permintaan yang punya helmnya kurang lebih seperti ini. Ini kalau di luar ruangan terkena sunset matahari sore hasilnya seperti ini. Jadi kalau terkena sinar matahari baru karbonnya lebih terlihat ya lur. Karena ini pun finishingnya doff dan sebelumnya juga sudah disemuk dengan warna hitam sedikit. Hasilnya memang kurang tajam untuk tampilan karbonnya. Tapi ini memang requestan dari pemilik helm ini. Saya cuman mengerjakan saja. Nah oke lur, ini puas ya, udah ya. Ini hampir 30 menit saya upload video skinning karbon helm lagi. Jadi ini sengaja saya buat panjang videonya karena yang request juga lumayan banyak untuk requestan skinning karbon forged. Dan ini sudah kita buatkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar apa saja dari channel ini. Di subscribe biar tidak ketinggalan. Dan thank you.